Oke, baik. Sekarang kita akan memasuki yang terakhir. Kita akan memeriksa loading, load sheet ya. Load sheet form kita lihat, kita akan sempurnakan. Ada beberapa modifikasi di load sheet form dan ada hubungannya dengan trim sheet ya. Yang tadi trim sheet-nya itu sebetulnya kosong, namun karena ada beberapa update di actual data yang tadi saya bilang actual flight penumpangnya sudah final, itu zona yang ada di trim sheet langsung terisi angkanya. Kita langsung aja ke form trim sheet ya. Kita ke form trim sheet. Ya, waktu tadi di soal pertama kita lihat waktu kita mengisi zona penumpang ini, data zona penumpang ini akan terrefleksi di load sheet. Ini di sini. Ini secara otomatis mengisi. Dan ini juga secara otomatis akan mengisi ke trim ini. Akan masuk ke zona yang ada di sini. Nah, zona di sini ini akibat daripada updatean itu ya. Jadi ini tidak perlu, tadinya kosong, kemudian terisi ya. Secara otomatis. Jadi begitu isi satu, dua form langsung terisi. Load sheet form sama trim sheet form langsung terisi datanya. Nah, kemudian data yang di sini load sheet ini kan ada data seperti ini, kompartemen 1 berapa, 2, 3, 4. Ini sebetulnya kan dari loading instruction. Loading instruction yang ini kemudian masuk ke load sheet. Jadi setelah kita isi loading instruction, distribusi daripada beratnya kompartemen 1, 2, 3, 4, dan 5, data yang kita isi terrefleksi di sini, ini juga secara otomatis terrefleksi di trim sheet seperti ini. Nih, di kompartemen 1, 2, 4, dan 5. Ini secara otomatis akan terrefleksi. Dan canggihnya lagi ini sistem, indeksnya langsung mencari. Jadi begitu 4.300 di sini, di trim ini, dia otomatis akan mengarahkan kalau 4.300 itu sini ya, kargo kompartemen 1 4.300. Oh sorry, ini tidak otomatis. Kita harus masukkan nanti, kita harus sesuaikan sendiri ya. Ini angka yang indeks ternyata tidak automatically. Kita harus update nanti ya. Mohon maaf. Kemudian load sheet ini ada yang perlu kita update. Di mana setelah kita regulated take off it secara otomatis ke sini, kita bandingkan 3 angka ini ya. Mana yang terendah? Yang terendah yang paling kanan kan 301762 dari 306352 33000 30. Maka operating weight ini, angka ini pindah ke sini. Jadi angka ini ya, yang ada di sini pindah ke sini. Nah, 243 nah, kemudian hasilnya kita kurangi ya. Nah, jadi ini dikurangi antara, ini kita hitung manual ya. Ini yang kita bilang harus kita hitung manual, 58233. Nah, angka ini 58223 yang akan masuk ke di sini ya. 58233 yang akan masuk ke dalam sini. Nah, ini angka yang dari 58233. Nah, ini otomatis semua underload-nya menjadi positif, tadinya negatif ya. Nah, ini sudah final. Di sini semua sudah terisi. Nah, load sheet sudah terisi. Ini kemudian udah ada di sini laden index zero fuel weight-nya. Sebetulnya ini belakangan. Karena tadi ini otomatis terisi, ini sebetulnya belum tentu benar ya. 504 ini belum tentu benar karena kita harus menyesuaikan beberapa indeks yang ada di dalam trim sheet. Kita harus memasukkan angka yang benarnya ya. Kita masuk dulu biar kita bisa sesuaikan. Ini belum tentu benar yang laden index zero fuel weight.
kita harus masuk ke trim sheet dulu, karena ini nanti datanya dari trim sheet, step trim juga, Mekto juga dari trim sheet. Kita masuk dulu ke trim sheet, kita lihat ininya, kita sesuaikan 4.300. 4.300 ada di sini, berarti minus 118. 8. Dry operating ini udah benar 575, ini otomatis benar. Kompartemen 2 6300. 6300 ada di minus 17. Oh betul, dah. 12429. Kompartemen 4 12429. Di sini ya, 12 ada di sini 12429. Dia ada di sini 169. Betul ya. 1180 kompartemen 5. 1180 1180 ada di sini kompartemen 5, dia 32. Betul ya, 32 ya. Oke, jadi di sini ya kan. Nah, 169 ini dari sini urusannya ini ya. Nah, saya kasih tanda biar mudah. Nah, nantinya tanda ini harus hilang kalau kita bikin soal baru lagi ya. Kemudian kalau yang positif ini 118 kan dari sini kan ya. Nah, ini 117 ini minus dari sini ya. Jadi yang kiri negatif. Dan kemudian zone 23 ini langsung kita lihat zone ada di bawah. 23 ada di mana? 23 ada di minus 64. Sini ya. Minus 64. Oke, 23 di sini ya. Oke. Betul. Kita kasih color aja biar enak. Kemudian zone B 1832. 18 ada di sini. Berarti minus 32. Betul. Kemudian zone Z 89. Zone Z 89 nih ada di sini. Oh, plus, kalau kita plus kita kasih kuning aja deh. Nah, 40. Sorry, minus ya. Minus biru ya. Minus kita orang mana? Ini berarti 57, betul nggak? 57. Betul, minus 57. Kemudian zone D 70. 70 berarti di sini kasih warna kuning karena positif. Nah, di sini ada kesalahan nih. 70 ya. Kita lihat 70 kah? Betul 70. Zone D 70 berarti 31. 31 bukan 3. Nah, ini salah nih. 31 bukan 36 ya. 31. Nah, 31. Kemudian zone E 65. Zone E 65. Zone E 65 kita lihat zone E 65. 65 di sini berarti kan? Berarti dia 117. Kita lihat, benar nggak? Nah, ini salah. Ini data yang sebelumnya kita timpa sebetulnya ya. Sini harusnya kosong, tapi ini karena ada data sebelumnya kita timpa aja. Kita isi secara manual. Kita belum setting rumusnya di sini sebetulnya ya. Kemudian 15. 33 zone upper deck. 15 negatif. Jadi kita kasih biru. Minus 25 betul? Oh, salah sini. Sini 5. Nah, automatically total ke bawah dia menjadi
minus 413 ya totalnya. Kemudian di sini total menjadi 924, oke. Kemudian 413 pindah ke sini. Kemudian 924 dikurangi 413 menjadi 511. Nah, angka 511 inilah yang nanti akan berpindah ke load sheet 511. Nah, ini 511 dari mana? Dari trim sheet ini. Nah, ini warna hijau yang ini ya mestinya. Nah, hijau. Nah, itu dari trim sheet ini angka ini. Nah, kemudian standar fuel index 27 dari mana? 27 kita lihat karena fuel index-nya itu kita lihat di sini. 27 itu karena fuel index-nya dari mana fuel index itu? Nah, kita lihat soal tadi fuel index fuel in tank ya 64.000. 64.000 itu ada di mana? Ini dari 64.000 sebetulnya fuel index itu dari 64.000. Kita lihat di sini 64.000 ada di sini. Nah, 64.000 ada di sini nih. Fuel tank. Nah, 64.000 ada di sini. Makanya ininya 27. Masuk di sini 27. Ya, fuel index dari fuel tank. Nah, kemudian 511 tambah dengan 27 hasilnya 538, ya. Nah, kemudian kita masukkan setelah intrimnya udah jadi, kita masukkanlah angka itu ke sini. Yang perlu dimasukkan ke dalam gambar laden index zero fuel weight 511 ini. Nah, ini udah masuk di sini angkanya. Nah, ini untuk apa? Untuk kita gambar yang namanya garis vertikal 511 ya. Kita akan gambar garis vertikal. Kita bikin garis vertikalnya secara manual. Sini. Ya, kita tarik garis vertikal manual 511 kurang lebih ada di sini ya. Kita tarik ke bawah, terus ke bawah. Tarik lagi ke bawah. Nah, kurang lebih 511 itu ada di sini. Kita mau geser dikit juga nggak apa-apa. 511 laden index. Kemudian untuk garis horizontalnya kita ambil dari data take off weight. Take off weight-nya berapa? Ada di load sheet ya. Take off weight-nya di sini 28753. Nah, kemudian kita masukin ke trim. Take off weight-nya 28753. Ya. Kepala 287 aja ya, 287. Kurang lebih 287 itu ada di garis mana? Sini ya. 287. Kalau kita tarik garis secara horizontal, garis 287 itu ada di antara 280 300 di sini. Nah, kita naikin dikit sini. Nah, ini 287 di sini. Nah, kurang lebih titik pertemuannya ada di sini ya. Nah, titik pertemuannya di mana ini? Titik pertemuannya kalau kita ambil untuk strap trimnya, ini strap trimnya, ini ada garis 1, 2, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 ini untuk strap trimnya. Ini ketemunya di antara 5,5 sampai 6. Ya, anggap ini adalah 5,8 ya. Kita anggap ini 5,8. Kita kurang lebih 5,8. Waktu kita isi 5,8 step trim, di angka step trim ini akan masuk ke sini. Angka step trim itu akan masuk ke load sheet. Nih, step trimnya pindah ke sini angkanya. Tadi ini kosong kan? Nah, kemudian kita cari juga yang namanya McTow-nya.
MACD itu dari garis perpotongan yang hidden index ini, di sini ada persentase, ada angka 10 sampai 32. Nah, dia perpotongannya di antara ini, jadi di antara 20 ke 22, 20, ya 20,5 lah ya. Di sini kalau kita lihat persennya 20,5. Jadi di antara 20 sampai 22, di sini pas di sini 20,5. Kita tulis di sini 20,5%. Ya, nggak nyampe 21%, 20,5%. Nah, 20,5% akan muncul di sini. Nah, selesailah kita punya load sheet, semua data sudah terisi karena trim juga sudah terisi. Dan waktu kita lihat jatuhnya titik ini ada di tengah, berarti ini sudah aman, berarti sudah seimbang. Pesawat sudah bisa berangkat, data semua sudah terisi. Di sini sudah terisi semua, ya paling nggak data awal. Titik keseimbangan ada di antara ini, bagus sekali. Nah, pesawat sudah bisa berangkat. Nah, baiklah. Itu tadi terkait pengisian load sheet form dari data actual dan kemudian berhubungan dengan trim sheet. Trim sheet juga ada koreksi, kita masukin angka indeksnya yang tidak secara otomatis kita harus masukin, meskipun angka zone-nya sudah otomatis cukup membantu. Dan alhamdulillah kita udah selesai. Nah, dari inilah Excel ini berfungsi dengan baik untuk membantu mempercepat pekerjaan kita menghitung load sheet, menggambar daripada garis keseimbangan di trim sheet. Kita ketemu sesi berikutnya. Terima kasih.